Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Solihah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Cimahi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan hasil refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Bekal masa depan dari sang bapak pendidikan. Ruh pendidikan bangsa Indonesia tetap abadi dalam perjalanannya menembus ruang dan waktu. Tidak lain dan tidak bukan, semua ini berkat jasa seorang putra bangsa yang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889, yakni Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang figur dari keluarga bangsawan yang berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Berikut yang dicutat dari buku biografi Ki Hajar Dewantara yang diterbitkan oleh Museum Kebangkitan Nasional. Salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara dalam halnya memperjuangkan pendidikan ialah bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara memulai pendidikan dari sebuah lembaga bernama keluarga. Maka kita semua bisa sepakat bahwa awal mula pendidikan berasal dari keluarga. Keluarga dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. KHD menyebutnya sebuah insting pedagogis, di mana sebuah keluarga berkeinginan untuk menghasilkan anak atau keturunan yang baik, baik secara lahir maupun batin. Keluarga menjadi tempat pertama di mana seseorang dituntun agar selamat dan bahagia menjalani perannya sebagai manusia. Setelah langkah kecil itu dimulai dari keluarga, kemudian anak didik kita mulai melaju ke dalam sebuah lembaga yang lebih besar, yakni sekolah. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan pertama yang menggagas sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa. Adapun prinsip pendidikan taman siswa, yakni diantaranya 1, siswa harus dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Dalam artian, siswa harus memiliki kemerdekaan untuk menentukan apa yang menjadi keinginannya, yang tentu saja baik untuk diri sendiri dan orang lain. Kedua, siswa harus memiliki kemandirian. Ketiga, pendidikan yang mencerahkan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan harus menjadi satu manifestasi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan zamannya, menjawab tantangan zaman, menjawab permasalahan, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Keempat, kekuatan harus mencakup wilayah yang luas. Artinya pendidikan yang dibentuk harus memiliki cakupan wilayah yang lebih luas, tidak hanya untuk lingkungan terdekat, tapi lingkungan yang lebih luas. Kelima, sistem ketahanan diri. Seorang siswa sebagai individu harus memiliki sebuah ketahanan diri yang kuat untuk menjawab segala tantangan zaman, untuk dapat belajar dengan kesabaran, dan juga untuk menyelesaikan semua tantangan hidup demi mencapai keselamatan. Yang keenam, perjuangan menuntut kemandirian, bahwa tidak semua perjuangan itu adalah hal yang mudah. Siswa harus diberi kesempatan untuk mandiri, menentukan apa yang menjadi keinginan sendiri, tapi juga dapat bermanfaat bagi sesama, lebih jauh untuk bangsa. Yang ketujuh adalah pendidikan untuk anak-anak, untuk melayani anak-anak. Dalam hal ini, pendidikan dibentuk untuk melayani perkembangan dan kebutuhan anak-anak dalam mencapai segala potensi dirinya yang maksimal
Potensi yang akan berguna untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, maka sekiranya saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari unsur kasih sayang, tuntunan, kesabaran, dan keselamatan. Kasih sayang menjadi inti dan ruh dari pendidikan itu sendiri, bahwa guru senantiasa harus menyertakan hati dan nurani dalam mendidik anak-anaknya, senantiasa mendampingi dan menuntun ke arah yang lebih baik, tentu saja dengan penuh kesabaran, kegigihan, dan ketelatenan, dengan satu tujuan untuk mencapai keselamatan baik bagi diri sendiri maupun bagi para siswanya. Berikut adalah sebuah ilustrasi video di mana pendidikan harus disesuaikan dengan konteks kultural. Kota kelahiran saya, Kota Cimahi, adalah salah satu kota kecil yang menampung begitu banyak penduduk. Di sini saya bertugas sebagai pendidik yang mengajar. Ki Hajar Dewantara berujar bahwa pendidikan harus berakar dari kebudayaan daerah. Upaya kecil untuk mengenalkan kondisi kultural di lingkungan sekitar siswa adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap tanah airnya. Pesan kasih KHD. Lebih dari setengah abad dari kepergian Bapak Ki Hajar Dewantara, mewariskan gagasan yang abadi untuk dikenang dan diamalkan. Ujarnya dalam sebuah tulisan, "Sebagai pendidik, janganlah berputus asa, sebab tantangan selalu menanti di depan sana." Entah zaman yang berubah atau kita manusia yang berubah, hidup tetap harus berpegang pada sebuah tujuan, yakni selamat dan bahagia. Selamat jiwanya, selamat raganya, menjadi insan yang merdeka dan membanggakan bangsa. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang masih sangat relevan hingga kini. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangun gagasan, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Betapapun berat tugas seorang pendidik, betapapun sulit membangun peran yang sempurna bagi murid-muridnya, namun seorang pendidik tidak boleh berputus asa. Itu menjadi pesan Ki Hajar Dewantara lebih dari setengah abad yang lalu untuk kita pendidik di masa kini. Semoga Tuhan memberikan jalan, memberikan kekuatan, agar kita sebagai pendidik mampu menjadi teladan, mampu dengan setia memberikan dorongan, dan terus belajar sepanjang hayat agar dapat menjadikan anak didik kita
menuju keselamatan dan kebahagiaan. Berikut pemaparan yang dapat disampaikan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.